Kenapa 4 tahun Kiai? Karena di tahun pertama mereka tahsin Quran, ngapal Quran, bahasa Arab, barulah masuk. Dan hafal minimum hafalannya 10 juz. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya 1 hari 3 juz. Hebat, juz mangga, juz melon, juz apel. Jadi rupanya kota Palu itu berada pada titik posisi huruf U di bawah. Lalu kemudian sekarang kami diajak untuk menelusuri huruf U naik ke kiri. Ustadz tahu dari mana? Google Map. Ustadz Abdul Somad, kata Ustadz Munib Godal dan Ustadz Lutfi Godal, dari sinilah dulu air itu naik. Padahal ternyata ini bukan laut lepas. Bukan laut lepas yang kira-kira kalau kita anyut sampai ke negeri Yaman, dari Maroko sampai ke Eropa. Bukan. Dia hanya sekedar teluk saja yang diapit oleh 2 daratan. Tapi begitu Allah Ta'ala berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allah mau menunjukkan kuasanya. Orang yang kaya baru saja beli villa, ditelan bumi selesai, tapi masih ada tinggal muncul di atas permukaan bumi. Apanya? WC. Begitu Allah Subhanahu wa taala, ruko sepanjang jauh mata memandang. Bagi masyarakat Donggala, Ustadz Somad, yang Ustadz ceritakan itu kami sudah lihat tiap hari. Ini saya nampaknya tausiah di Donggala, tapi ini ditonton oleh seluruh saudara saya dari Sabang, Aceh sampai Papua, wilayah timur Indonesia. Mereka ingin mendengar cerita dari mulut Abdul Somad. Mereka menonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itu baru dari dalam laut yang kecil saja. Bagaimana kalau terjadi فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, ketika ditiupkan sangkakala satu tiupan, وَحُمِلَتِ الْجِبَالُ وَالْأَرْضُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, lalu kemudian gunung-gunung terangkat, bumi dibenturkan, dukkata fadukkata dakkata wahidah, dibenturkan satu benturan, hancur lebur. Gunung Merapi, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, semua gunung yang ada, Gunung Kelut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, menara yang dicor ke dalam tanah, beton, batu, besi, miring, sampai sekarang belum diperbaiki. Saya lewat tadi di masjid sebelah kiri, ditunjukkan Ustadz Munib, Ustadz Lutfi, Ustadz Somad. Lihat, saya sangka menara Eiffel, saya sangka menara miring di Roma, rupanya menara masjid. Kalau beton besi yang kokoh saja begitu, bagaimana Abdul Somad yang rapuh? Bagaimana semua dunia ini rapuh, beton tumbang, rumah hilang, hotel roboh. Yang kuat itu cuma satu. Apa dia? Hubungan kita. Bersama kita di Donggala, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Almar'u ma'aman ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita berbeda asal. Saya dari ujung Pulau Sumatera, ibu bapak berasal dari Pulau Sulawesi bagian tengah. Kita berbeda bahasa, tapi kita disatukan dalam satu titik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal. Yang datang hari ini karena ada pembagian sembako, angkat tangan. Enggak ada. Yang hadir hari ini karena pembagian kartu. Yang datang karena pembagian surat tanah. Dan rasanya tidak semua dapat kue kotak.
Semuanya datang dari rumah dengan niat bismillah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dalam momen peringatan Maulid, evaluasi teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Sekarang kita sedang berkaca dalam diri kita, teladan yang dapat kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang pertama, Nabi itu lupa pula yang mau disampaikan. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Nabi itu orangnya senyum, wajahnya cerah. Makanya sahabat Nabi melihat itu senang hati mereka. Jangan heran kalau dagangannya laku terus. Kenapa? Karena Nabi itu wajahnya cerah seperti matahari yang cerah, seperti rembulan di tengah malam. Makanya selalu menyambut Nabi dinyanyikan Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Siapa yang ingin melihat cerahnya wajah Nabi, maka pandanglah malam bulan purnama di tengah gelap gulita, tiba-tiba ada cahaya yang sejuk, yang terang benderang. Makanya disebut dia dengan Tola'al Badru. Kalau bulan sabit hilal, kalau bulan bulat terang 15 malam Badar. Sudah jadi orang Indonesia, namanya Pak Hilal dan Pak Badar. Kalau perempuan Siti Hilaliyah sama Siti Badariyah. Kalau bisa nama ibu, nama suaminya jangan sampai nama suaminya Pak Hilal. Kenapa? Setiap satu Ramadan dicari orang terus. Mohon maaf Pak Hilal, jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu dengan orang Islam hari ini wajahnya seperti jeruk purut diinjak gajah. Kecuali orang Donggala. Orang Donggala kepanasan, panas terik, dia tetap bisa tersenyum. So sweet. Mudah-mudahan senyum ini semuanya bernilai sedekah insyaallah. Apapun yang terjadi, tersenyumlah. Ternyata setelah diperiksa oleh pakar medis kedokteran dunia, untuk membuat wajah berkerut diperlukan energi yang lebih banyak. Tapi kalau untuk tersenyum tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Jadi kalau ibu bapak punya dendam kesumat ke tetangga, ke kawan, ke sahabat, mau berjumpa dengan dia wajah kan mesti berkerut. Itu diperlukan energi banyak. Tapi kalau kita cerah, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik. Kalau bisa kasih makanan, makanan nggak bisa. Minuman, nggak bisa minuman. Buah-buahan, nggak bisa juga. Antul qiya akhaka biwajhin talqin. Ketemu dengan orang dengan wajah yang cerah. Saya Pak Ustadz bisa wajah cerah, tapi dari tanggal 1 ke tanggal 10. Mulai tanggal 21 itu memang sulit untuk diungkapkan Pak Ustadz. Ternyata itu tidak benar. Dan wajah orang Donggala cerah-cerah. Allahu Akbar. Jadi ceramah Ustaz Abdul Somad nampaknya tidak terlalu bermakna di Donggala. Kecuali kalau saya sampai kemari wajahnya semua cemberut. Semuanya sudah Masya Allah Tabarakallah. Pagi menjelang siang yang panas terik begini saja dia bisa tersenyum, apalagi kalau tablik akbar malam, apalagi kalau habis makan malam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang selama ini susah tersenyum menjadi mudah tersenyum. Yang jadi masalah kadang bapak-bapak ini mudah tersenyum kalau di luar rumah. Kalau di rumah wajahnya seperti susah diungkapkan dengan kata-kata. Banyak juga perempuan dia murah tersenyum kepada suami orang,
Kalau dia mau keluar rumah, wajahnya berseri bagaikan bulan purnama di malam ke-15. Begitu dia di rumah sendirian sama anak, sama istrinya, sama suaminya, seperti mak lampir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya sebentar. Begitu dibuka pintu, mohon maaf ya Bu, ini rumahnya Ibu Anu. Iya, saya mau ngantar undangan. Ibunya ada? Saya. Loh, kok wajahnya beda? Ternyata makeup bedak 3 inci. Dan itu tidak terjadi di Donggala. Donggala wajahnya asli. Dan saya ketika mengatakan asli itu, saya menghadap ke bapak-bapak. Tidak ada yang palsu di Donggala, semuanya asli. Amin. Kecuali bunga-bunga yang ada di depan saya ini memang bunga plastik. Sekarang banyak orang suami tidak siap melihat istrinya layu, maka bunga yang tidak layu adalah bunga plastik. Akhirnya wajah perempuan sekarang banyak plastik. Hidung plastik, pipi plastik, dagu plastik, alis plastik, bulu mata plastik, lentiknya Masya Allah. Begitu ada orang yang baru tabligh akbar di Donggala kepanasan, langsung turun. Ustaz Abdul Somad ini selalu menyalahkan perempuan, yang salah perempuan. Ibu-ibu tidak ingin layu, takut khawatir karena bapak ngancam, kamu kalau sampai layu awas. Akhirnya disuntikkan plastik ke dagu, hidung plastik, cuman bertahan 2 bulan. Bulan ketiga turun ke bawah. Dagu turun, hidung turun, tinggal ngambil sapu jadi tukang sihir. Seperti yang ada dalam film-film. Nauzubillah. Alhamdulillah itu tidak terjadi di Donggala. Semuanya serba asli, senyumnya asli. Yang dimaksud dengan senyum, senyuman istri kepada suami, kepada keluarganya. Masya Allah, beginilah baiknya orang Sulawesi Tengah. Kau tahu yang ku mau. Beliau adik kelas saya waktu di Mesir. Kami sama-sama kuliah di Al-Azhar. Hari berganti musim berubah, pulang dari Kairo 2002, sekarang sudah 2020. Kami sudah meninggalkan dunia hitam, Bu. Maksudnya sudah banyak uban. Sebagian kami ini sudah jadi anggota KPU. Maksudnya Pak Ustadz, kepala penuh uban. Mohon maaf Pak, KPU jangan tersinggung. Saudara yang dimuliakan Allah, cuman satu yang tidak berubah. Rambut kami sudah berubah, pipi kami sudah berubah, gigi kami sudah berubah, tapi ada yang satu tak berubah. Apa itu? Suasana hati kami tetap bahagia. Saya disambut dengan senyuman, saya pun datang dengan senyuman, padahal perjalanannya sulit diungkapkan dengan kata. Dari Pekanbaru Riau ke Jakarta naik pesawat 1,5 jam. Dari Jakarta mau ke Palu nggak ada pesawat, langsung nunggu jam 2 malam. Jam 2 malam berangkat dari Pekanbaru Jakarta Cengkareng menuju Palu, sampainya subuh. Setelah terbit matahari baru sampai di Palu. Begitu sampai mereka tersenyum, saya tersenyum. Diambil gambar, mereka heran. Kenapa Abdul Somad tersenyum? Rupanya dia tidur terus. Dibawa ke Parigi, begitu juga. Ibu Nilam khawatir karena jalannya cuma 2 huruf, S dan Z. Tikungan tajam Z, tikungan lembut S. Sebagian wajah teman kami berubah. Yang awalnya agak kuning mulai pucat. Pas di jalan belok nggak muntah, pas giliran lurus baru muntah. Ternyata dosis obat anti mabuk sudah berakhir. Alhamdulillah, tidak takbur, tidak sombong. Berkat doa sahabat-sahabat, hari ketiga, hari ini masih bisa tersenyum. Padahal tadi malam masih ada maulid.
Dan besok masih ada satu acara, dua acara lagi. Besok saya akan pulang ke Pekanbaru, bertemu dengan keluarga jamaah. Habis dari situ kemana Pak Ustadz? Ke Sumatera Barat. Sumatera Barat pun jalannya sama, S sama Z juga. Habis dari Sumatera Barat kemana Pak Ustadz? Nggak ingat lagi kemana jadwal. Terus istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti ketika bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang hidup di dunia ini mengatakan ingin istirahat, ini anak-anak muda ini sekarang baru kuliah 2 hari, mau kemana? Healing. Dikit-dikit istirahat, dikit-dikit istirahat. Apa ini? Poin yang kedua, Nabi mengajarkan walaupun berat hidup tersenyum, dan dia tidak pernah berhenti. Fa idza faragta fansab. Selesai dari satu urusan, lanjut ke urusan yang lain. Ternyata sudah berdiri pesantren Insan Cita Indonesia yang gambar serta iklannya sudah ada di tangan ibu bapak sekalian. Itu yang ada di tangan. Saya sudah melihat secara langsung. Tapi udah selesai pesantrennya Pak Ustadz? Sudah. Ternyata Ibu Nilam tidak mau selesai. Beliau mengamalkan fa idza faraghta fansab. Pesantren untuk laki-laki sudah, beliau akan membuat satu lagi pesantren untuk perempuan, dan tidak boleh satu tempat, dia mesti terpisah. Karena kalau satu tempat bahaya kalau anak laki-laki dengan anak perempuan dibuat satu tempat. Yang laki-laki barisan depan, yang perempuan barisan belakang. Anak-anak yang agak-agak nakal ini biasanya suka di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam. Dia di belakang, amin. Makanya saya, Ustadz Lutfi, Ustadz Munib di Mesir, di Kairo, di Tonto. Kalau di Mesir itu jarak antara laki-laki dengan perempuan 10 kilometer. Nggak akan ketemu. Makanya saya pede kalau ngomong sekarang. Adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswi, adik-adik pelajar, jangan pacaran. Santri, saya 4 tahun di Mesir nggak pernah pacaran. Karena nggak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa cuma 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Kalau Ustadz Munib, Ustadz Lutfi masih ada kelebihan, hidungnya mancung. Saya jatuh level paling bawah. Maka Islam mengajarkan kita tidak pernah berhenti. Selesai kuliah S1, S2, habis S2, S3, habis S3, S cendol, S teler, S bandung, membangun pondok pesantren, selesai bangun masjid. Saya ketemu jauh mata memandang, banyak yang dilihat. Ustaz Abdul Somad doakan saya ya. Doanya apa Pak Haji? Doakan saya supaya selesai bangun masjid. Sudah selesai masjidnya? Udah Pak Ustaz, cuman kita mau bangun. Berapa targetnya? 99 masjid. Insya Allah. Saya ketemu dengan bapak-bapak haji satu lagi. Saya Pak Ustaz selalu berdoa panjang umur. Doa bapak, umur bapak udah berapa? Udah 85 tahun. Caranya gimana? Saya biasanya bangun masjid dan saya berdoa, ya Allah, matikan saya setelah masjid ini selesai. Dan masjid itu nggak saya selesaikan. Jadi dia bangun masjid, udah selesai satu, dibangunnya lagi. Udah selesai itu, begitu cara dia minta kepada Allah. Ibu-ibu juga, bapak juga begitu. Sudah selesai dari satu amal soleh, lanjutkan lain. Itulah makna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebelum meninggal, dia siapkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah